Namanya orang kampung kok. Iya. Jadi apa sih anaknya ke sana? Paling jadi wanita yang nggak bener. Oke, dia. Oke, Made. Ni hao ma? Wah, hal sis ya. Ang pao nai lai. Nah, ini Buya wah paksa gitu. Ya, kalau ketemu dia ini kadang-kadang saya iseng nanya pakai bahasa Mandarin untuk patah-patah karena ternyata saya baru tahu dia itu jago juga bahasa Mandarin ya ternyata. Gue pucia, gue cangkoi itian tiana. Oke, terjemahannya di bawah ini ya. Maafkan, saya hanya sedikit bahasa Mandarin sama, gitu ya. Saya juga sedikit. Oke, kalau saya dulu dibilang sama teman gini, kue puci, wo puku, siang koi. Saya nggak bisa bahasa Mandarin, wo puku. Wo cangkoi. Nah, kenapa saya ngajak Tika? Gara-gara tadi. Kenapa saya ngajak dia ngomong bahasa Mandarin? Karena dia pernah lama menyanyi di Kaohsiung ya. Iya. Kaohsiung. Itu bisa diceritakan nggak bagaimana dulu bisa terdampar Joh Sajan itu dia? Kalau dulu ini tahun 2004 2005 aku. Ya. 2004 berangkat sampai 2005. Itu awal mulai jadi penyanyi. Enggak, saya nyanyinya itu udah sebenarnya cita-cita dari kecil kok. Nyanyi itu pengen banget jadi penyanyi. Kadang saya di kaca nyanyi sendiri pakai sisir waktu kecil-kecil gitu. Di SD juga kadang ikut nyumbang nyanyi. Lagu apa yang sering dinyanyikan waktu itu? Dulu pokoknya lagu yang saya ingat Bangku Tua. Di bangku tua yang di bangku. Bukan. Bila ku duduk di sini yang gitu. Itu lama banget itu zaman. Iya. Itu memang cita-cita jadi penyanyi. Cita-cita pengen jadi penyanyi. Bener, memang cita-cita jadi penyanyi. Dewi Purwati ya penyanyinya kalau saya tahu. Ketahuan ya kita tua banget ya. Banget. Nah, terus karena gimana? Karena kan saya dari kampung gitu, terus orang tua juga nggak terlalu punya. Betul. Kan gitu. Apa bisa ya saya jadi penyanyi gitu. Terus kadang-kadang nyanyi kadang-kadang pengen punya uang, gimana caranya jadi penyanyi gitu. Terus SMP baru saya ada ketemu teman-teman anak band gitu di situ, ikut jadi belajar nyanyi. Iya. Ikut terus nyanyinya pun di Banjar-Banjar gitu kan. Waktu itu sudah dibayar apa belum? Enggak dibayar, sambil latihan. Seneng-seneng aja? Iya, karena udah jadi vokal segini aja udah cukup seneng, saya ya? Gitu. Nggak terbayang pokoknya jadi penyanyi aja di arti enggak gitu. Pokoknya saya sudah jadi penyanyi gitu kan. Terus abis itu tamat sekolah SMA, ikut lomba-lomba, tapi nggak pernah menang. Yang penting kan pengalamannya gitu. Iya. Berarti dari SMP, SMA nyanyi di Banjar, saya ikut lomba juga untuk mewujudkan keinginan jadi penyanyi itu gitu ya? Iya. Ya yang penting udah, saya udah bisa nyanyi gitu. Walaupun nggak pernah, mungkin saya harus belajar lagi. Kadang saya ikut nonton itu, apa namanya itu, yang dulu ada berpacu Anekarya Safari, berpacu dalam melodi ya. Cara lama. Iya. Okay. Itu di situ lihat penyanyinya kok bagus, bisa nggak saya masuk TV kayak gitu. Dari kecil memang cita-cita jadi penyanyi kan itu ada. Ya. Nah, setelah SMA itu tamat SMA, saya pengen saya kuliah, cuman dari orang tua nggak bisa ngelanjutin gitu kan, karena biaya kan mungkin, karena dulu kan ingin istilahnya nggak terlalu punya kok gitu istilahnya kan. Saya kerja aja dah, terus ketemu sama Blikoming Chandra, pemain keyboard Pangkuala ya. Iya, terus saya ikut mau ikut lomba-lomba, pokoknya saya lupa ketemu Blikoming Chandra itu di mana ya. Di tempat di studionya Bli Kejur waktu itu, di situ. Oh, kamu pintar nyanyi ya? Enggak, saya mau diajak rekaman sama Bli Kejur pertama gitu kan. Terus ketemu sama Blikoming itu, kamu mau nggak berangkat ke Taiwan gitu. Jadi apa saya di situ? Jadi penyanyi. Bukan jadi TKW ya. Oke. Jadi takutnya kan nanti. Tapi penyanyi itu juga TKW.
tenaga Iya, kerja wanita, iya. cuma di bidang entertain Iya, kan itu dia. kita bilang, nanti disuruh nyapu-nyapu gitu kan Perkiraannya dia. pembantu rumah tangga Ya, gitu. enggak, kamu nyanyi, nanti nyanyi, kamu di hotel nyanyi, digituin. Oh ya, cuma sekarang dikasih lagu ini belajar. Saya waktu dikasih waktu belajar cuman 1 bulanan itu kok. Belajar bahasa Mandarin waktu itu. Enggak, belajar lagu. Belajar lagunya ya, Iya, bukan belajar lagu. bahasa Mandarin. Lagu itu kan waktu itu lagu. Sebulan saya nggak berapa bisa. lagu yang bisa dihafal? Baru 2 apa 5 lagu 2 gitu. apa 5 lagu. Ya, tapi lagu barat juga harus. Ya. Nah, minimal kamu punya 10 lagu aja dulu. Oke, untuk bisa berangkat ke Iya, Taiwan itu. Terus saya hafal, artinya saya hafal. Terus kita juga ada tim disurvei kayak gitu. Kok bisa nggak kamu nyanyi? Oh iya ya, masuk kamu gitu. Artinya belum pasti berangkat, tapi nanti akan dicek di audisi lagi ya, gitu. Dia, itu ya dia audisi aku. Dan ternyata ya udah deh kamu aja maju gitu. Mungkin dia lihatnya masih muda kayak gitu, masih kecil waktu itu kan. Baru tamat SMA ya waktu itu? Iya, baru tamat SMA. 2 tahun lah diam dulu itu, 2 tahun diam dulu. Terus 2005 itu berangkat, 2004 berangkat, sampai di sana di karantina juga aku. Artinya tidak langsung kerja, tidak langsung nyanyi. Nyanyi. Tapi karantinanya beda dong dengan sekarang. Ya, karantinanya bukan karantina pandemi ya, tapi karantina untuk persiapan nyanyi. Persiapan nyanyi dari fashion. Itu selama karantina tuh dikasih tahu apa saja gitu misalnya. Bahasa Mandarin. Fashion juga. Iya, fashion juga. Make up juga. Make up, cara bermake up, cara mengginiin rambut sendiri kita, itu nggak ada make upnya. Terus tapi fashion baju itu dikasih tuh. Setelah sebulan baru kita langsung ke hotel. Oke. Di hotel. Itu kontrak selama setahun ya? Di 8 bulan. 8 bulan. Sebulannya kan karantina. Iya. Tapi itu masih ingat lagu pertama yang dinyanyikan itu apa? Ingat. Yang lagu apa? Yelah Siang. Lagunya Teresa Teng ya? Iya, sama Yelang Tai Piawotesin. Oke. Boleh dengerin nggak sedikit Yelang Tai Piawotesin? Boleh. Gimana? Masih ingat saya. Sekarang udah banyak kok. Udah banyak. Niwan wo ai Nio tuosan wo ai nio cifang. Ternyata masih ingat lagunya gitu. Ni cemes wo. Itu artinya gimana rasanya nyanyi di hadapan orang asing dengan bahasa yang barangkali apa nggak canggung nggak waktu itu? Nervous banget tuh. Pertama ya saya bahasa gimana cara nyapanya. Kadang-kadang kan pengucapan kita tuh agak berbeda tulisan dan bacaan. Kayak ni hao tacia kayak gitu kan. Tacia hao. Ya, tacia hao, kuayeng kuangling. Saya beda dikit aja mereka nggak ngerti. Nggak ngerti gitu. Ya. Tapi itu yang membuat dia waktu itu mau menerima tawaran nyanyi di Taiwan itu karena pengalaman atau karena bayaran cukup besar? Waktu itu gajinya lumayan besar juga. Lumayan besar. Ya. Terus di samping itu karena ada kesempatan kan kita untuk belajar. Tidak semua orang juga dapat gitu. Ya. Kapan lagi saya keluar negeri? Tapi selama pengalaman di luar negeri itu ada nggak hal-hal yang kurang mengenakkan atau kurang menyenangkan? Enaknya sih kenapa kita kan tidurnya juga bagus di hotel kan gitu, istilahnya kan pakaian ditanggung, terus juga dapat gaji, dapat makan. Jeleknya saya tuh gini kok. Karena jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga, kadang nangis pengen pulang. Kita di kota besar, dari kampung ke kota besar. Sayangnya waktu itu teknologi komunikasi juga nggak canggih sekarang ya. Masih telepon biasa ya. Telepon umum, saya harus beli kartu. Telepon koin. Apa udah telepon kartu waktu itu ya? Di sana telepon kartu tuh saya harus telepon keluarga. Kartu diisi pulsa dulu baru bisa nelpon ya. Orang tua juga nggak punya HP waktu itu. Nelponnya nitip berarti di tempatnya tetangga. Bukan tetangga, waktu itu memang om saya punya telepon gitu kan. Di situ nelpon, kirim foto kok. Kirim foto. Kenapa? Ada kan beberapa namanya orang kampung kok. Jadi apa sih anaknya ke sana? Paling jadi wanita yang nggak bener. Itu sempat muncul anggapan begitu ya? Iya, dari tetangga dari, namanya orang kampung kan kok ya. Jadi orang dan berita cepat menyebar biasanya. Dikirim sana. Terus terutama ibu saya sama Haji
sering dia gini, bener nggak anak saya kerja bener nggak di sana gitu kan. Dan dibuktikan dengan Iya. foto-foto itu. Terus tak kirim foto-foto. Jadi ibu saya kan memang kerja banget. Orang ibu anak saya memang penyanyi kok, memang penyanyi kayak gitu. Terus belum segitu juga pun namanya di kampung juga omongan orang tuh Yang nggak benar itu. yang nggak bener. Terus pulang dari sana pun belum tentu kita dianggap penyanyi. Iya. Paling itu nggak bohong itu namanya kan kayak Iya. gitu. Dari keluarga juga nggak ada yang setuju. Yang nama saya kan berkasta kok. Betul. Jadi di awal artinya waktu itu banyak dari pihak keluarga yang kurang setuju jadi penyanyi gitu. Iya, sampai keluarga saya bapak ibu mendukung gitu kan. Dari keluarga yang lain tuh nggak ada yang setuju. Kenapa sih anaknya Cokordo kok dikasih kayak gini kayak gitu. Ya terus abis datang dari sana tuh nyanyi juga di hotel-hotel di sini tuh. Dari Taiwan tuh itu kan ngambil saya job. akhirnya keluar selesai di Taiwan, lanjut nyanyi di balik hotel, nyanyi di di kafe, job, di langsung kafe. dapat job waktu itu. Iya, di kafe diajak nyanyi sama. Dan anggapan miring itu masih berlanjut. Masih kenapa? Karena tinggal di kampung, pulangnya Malam. pagi, agak pagi. Bukan jam malam 3. lagi ya, pagi malah. Kalau di kafe kan jam 11 baru kita Betul. nyanyi, pulangnya jam 3. Kerja apa itu anaknya kayak gitu kan. Dari orang tua tetaplah merasa gimana ya bener nggak kerjaan anak saya kayak gitu kan. Artinya orang tua sempat ngelihat nyanyi juga akhirnya diajak atau gimana? Belum kok. Belum kok. Cuman taunya lewat foto aja gitu. Orang tua belum pernah ikut nyanyi. Terus ketika nyanyi di panggung-panggung itu panggung pameran ketemu sama Gek Yuri. Gitu. Itu waktu penyanyi Sapardodo sebelum ketemu Gek Yuri itu. Waktu nyanyi di pameran itu sudah dangdut atau belum? Belum dangdut. Berarti ketemu Gek Yuri dulu. Ya. Baru berpikir untuk saya dangdut gitu. Enggak lupa saya kok. Waktu di Taiwan juga ada ngambil goyang dompet satu. Dari situ saya tahu lagu Indonesia dangdut. Terus pulang dari situ tuh nyanyi di pameran, kayak mau nggak nyanyi dangdut digituin sama Pangkuala Band saya ngajak. Ya itu dah. Diajak mau nggak nyanyi dangdut sini, terus nanti ada juga namanya Gek Yuri itu bagus. Goyangannya dia kayak gitu. Memang Gek Yuri kan goyangnya bagus sekali kayak gitu kan. Belajar dari situ, terus belajar dari TV juga ada Inul gitu kan. Inul saya coba belajar gitu. Akhirnya diduetin sama Pangkuala sama Gek Yuri. Itu belum 3G ya waktu itu, masih duet-duet di panggung gitu ya. Masih duet di panggung diduetin. Terus kamu kan orang Bali, kenapa dan tidak pakai lagu berbahasa Bali gitu. Nah, gitu kan. Terus ada namanya Gek Ayi satu. Terus muncul Trio Macan waktu itu. Betul, pas lagi ngetop-ngetopnya. Kamu kan orang Bali, kenapa nggak bikin lagu Bali? Terus ikutin gaya-gaya mereka, digituin. Beli Komeng Chandra juga ngasih tahu kayak gitu. Terus kita kumpul, yuk kita bentuk grup. Kita bikin kayak Trio Macan. Kebetulan namanya Gek Diah, Gek Yuri, dan Gek Ayi. Jadi 3G. 3G gitu kan. Terus waktu itu masih di panggung-panggung, kita terus jadi pembukanya Trio Macan gitu kan. Udah dapat kesempatan untuk perkenalan gitu ya. Kalau Trio Macannya Bali sekarang dulu tampil, baru Trio Macan asli gitu. Oke. Kalau boleh saya tanya, kenapa kok larinya ke dangdut jadinya yang membuat? Karena kan dari sekian banyak jenis genre musik yang dia nyanyikan waktu di Taiwan, tapi tiba-tiba akhirnya memutuskan udah dangdut aja. Kenapa? Karena dangdut yang banyak jawabnya ku. Lebih mudah dapat job kalau dangdut gitu ya. Terus kita juga harus dangdut tanpa goyang juga kan nggak asik. Iya. Dan itu yang banyak ditonton gitu jadinya. Tapi karena dangdut dengan banyak goyang itu kan akhirnya lanjut dong, artinya image negatif orang itu kan, apalagi sering pakaian seksi kan gitu, gimana? Pakaiannya kan mini-mini terus pakai Nah, itu tambah lagi keluarga tuh nggak suka sama keluarga saya gitu, istilahnya kan orang Cokordo kok goyang-goyang. Goyangnya pakai goyang-goyang yang mengarah ke begitu lagi, pakaian seksi. Riji kan sangar dulu waktu sampai hampir dicekal kan, Riji dibilang roknya terlalu seksi, seronok gitu kan. Iya. Gitu. Tapi
kalau boleh nanya, sebenarnya memang harus seseksi itukah atau gimana? Kalau dulu kita masih umur masih muda tuh suka tampil seksi biar orang itu Tertarik menonton. Ya, enak ngelihatnya. Oh, ini bagus, ini seksi-seksi ini. Tapi kita juga nggak purgal-purgal Itu gitu artinya ya. kalau boleh dibilang kan artinya bahwa seksi di panggung aja, tetapi di bawah panggung lain lagi kan gitu. Iya, gitu kita tetap artinya kita cuman di panggung aja ya kayak gitu. Tapi dampak sampingannya kan begini, karena goyangan itu pakaian seksi dan segala macam, bukan hanya omongan dari keluarga, tapi juga kan omongan miring muncul. Ya istilahnya, mohon maaf kalau sekarang, jangan-jangan ini bisa diajak ini. Ya, nah, jangan ini bisa di booking kan gitu berdidak. Nah itu pernah nggak menghadapi omongan miring seperti itu? Pernah. Malah mereka belak-belakan ngomong gitu. Gimana gaya di kasur kamu kayak gitu? Ada yang nanya begitu langsung? Ada aku. Terus, nah dari situ, nah kalau saya ngambil dangdut ini bapak malah nggak suka bapak saya gitu. Nggak, bener-bener nggak suka jadinya. Nggak usah, kamu nyanyi kayak gitu nggak setuju. Nggak bisa nggak goyang. Gitu. Itu belum terkenal kok. Kenapa kan? Dari tetangga, bener kamu nyanyinya goyang-goyang kayak gitu kan, belum muncul di TV kan gitu istilahnya tuh. Nah, ketika 3G dibawa sama Pak Tutwarno yang pertama kali bawa Pak Tutwarno ke stasiun TV lokal, dan di sana ada mulai terkenal. Ya, mulai terus maksudnya, oh ternyata mereka trio gitu kan, oh begini gayanya kayak trio macan. Artinya nggak terlalu goyangnya nggak seronok-seronok. Tidak kita pakai ya kita pakai koreo 3G kan gerakannya bukan kita sama. Bukan sekedar goyang gitu ya. Iya, gerakan kita sama. Terus sudah ada mulai ada pengakuan tuh. Itu teman dari kampung kayak gitu. Marah angkenin teman. Pidanan sih ngangkenin teman. Itu dari kampung saya loh. Oh itu dari kampung saya loh kok kayak gitu. Ternyata Tiji dari Kelungkung ya gitu. Itu keponakan saya tuh gitu. Oh, dia itu teman saya loh. Iya, udah mulai ada pengakuan. Iya. Tapi itu pernah digoda langsung nggak? Artinya ditawar langsung? Pernah. Saya mau ngajak makan. Berapa harus saya bayar? Kayak gitu. Terus tanggapan dari... Terus gini. Terus makan aja lagi. Kayak kadang kan kita gitu makan aja. Ya biar goyangnya kayak situ, kayak di panggung, kayak gitu. Kadang kita disuruh di booking 3G-nya. Disuruh goyang-goyang di satu ruangan, berapa harus saya bayar? Kadang ada kayak gitu. Artinya ada yang mau istilahnya booking untuk private show gitu ya jadinya. Tanggapan 3G gimana waktu itu? Hadapi yang hal-hal seperti itu? Saya waktu itu orangnya agak sensi-sensian tuh. Jadi omongan saya langsung kasar gitu jadinya gitu loh. Artinya pokoknya sekasar-kasarnya jawab gitu loh. Gek Yuri, orangnya katanya Gek Yuri yang paling belak-belakan ya? Gek Yuri itu siapa? Yang paling lembut. Paling lembut, yang paling galak itu siapa? Saya. Kalau sekarang sih ini. Gek Trias kadang paling galak ya katanya. Oh ya? Galak kalau dia galaknya gimana? Oh galak maksudnya galak karena ngituin Riji. Ya dia sempet gini tinju. Ngantem. Mukanya orang. Gara-gara ngomong gini. Hai, adik mah. Dicuil gituin bokongnya gitu, langsung jadi tempat gitu. Jangan macam-macam dengan 3G ya. Tapi kalau sebenarnya kalau dari ngomong tuh Gek Rianya yang suka jadi panggil jangan kayak gitu, orang kayak gini. Kalau saya udah kayak gini. Tapi memang perjuangan tidak gampang ya bagi 3G waktu itu untuk menyampaikan bahwa penampilan goyangan itu hanya sekedar hiburan di panggung. Memang perjuangan itu betul-betul perjuangan gitu ya. Iya, kita kan nggak tahu pikirannya orang ya. Sekarang coba Koko saya tanya sekarang. Kenapa? Koko nilai penyanyi dangdut itu kayak gimana? Nilai 3G selama ini? Biasa aja. Ya? Iya. Gak lihat goyangan gitu? Kalau saya yang ngelihat ya karena memang mungkin, karena kalau dibilang erotis ya erotis, tapi kan sekali lagi tergantung pola pikir kita. Ya, benar tuh ya. Kalau ditanya erotis, ya iya. Tapi kan erotisnya kan ya cukup di panggung aja gitu. Berarti kok orang itu smart. Smart itu pakai untuk bungkus itu ya.
Saya soalnya kan kita nggak bisa apa orang tuh gimana nilai kita tuh nggak tahu kok. Betul. Kita goyang dikit rock Tapi segini itu aja sampai bisa. sekarang masih ada nggak penilaian negatif? Itu udah berlangsung 15 tahun lebih 3G. Masih ada nggak? Terkadang masih aja ada orang yang gangguin. Saya sudah nikah aja, ada yang kadang-kadang gitu, kadang gitu. Ini maunya apa sih? Saya sudah Lalu nikah. gimana tanggapan Joe? Orang begitu ada dia yang megang akun saya. Suami yang megang akun tuh saya sih gini. Ini Kalau apa ada yang berani goda dia di akunnya, hati-hati. Yang pegang akunnya adalah suaminya. Ya benar kok, benar. Kadang-kadang kan kita nggak tahu. Karena kalau dia lebih suka tampil solo apa grup? Karena kan Dakan juga ya sesekali tampil solo juga. Tergantung budget. Tapi kalau memang budgetnya untuk solo, saya ambil solo. Kan kita tidak pernah artinya harus 3G, harus 3G. Dari teman-teman juga maklum, silakan ngambil job masing-masing gitu. Kalau ada memang requestnya 3G, prioritaskan 3G dulu. Tapi kan gini kalau orang lihat sekarang, 3G sudah belasan tahun. Tapi dari lagu pop Bali yang memang pure, artinya itu milik 3G kan masih sangat terbatas. Ya. Ada niat nggak bikin lagu orisinil lagi 3G? Kan Kita masih terbatas banget kan? Iya benar-benar. Kita ada 5 lagu aja tuh. Nah, satu album belum cukup tuh. Ya, sudah. Terus kadang-kadang 3G waktunya sekarang yang susah. Nyari waktu yang sulit. Ya, gitu. Tapi niat sih ada gitu ya. Ada. Kita udah banyak sebenarnya punya lagu untuk segini tuh. Cuman waktunya kayak Yuri kerja di pemerintahan. Dia dari hari Senin sampai Sabtu tuh kerja. Jumanya bisa Minggu. Iya. Jumanya bisa Minggu. Terus Minggu saya ngejob sama Geria juga ngejob. Karena gimana ngumpulnya gitu. Sama-sama sibuk. Berarti kecuali sekarang manajernya yang tegas ya. Nggak punya manajer, Riji. Itu manajer saya. Oh, manajer pribadi ya? Riji nggak ada manajer sekarang, bener. Okay. Kadang Gek Trias yang handle sekarang. Nah, kalau kemudian sebetulnya kalau dia melihat sendiri peluang lagu dangdut berbahasa Bali itu seperti apa gitu ya? Sekarang kalau saya lihat. Sebenarnya kan kok dari dulu ada, tapi kan paling satu album nyempil satu lagu. Itu gimana? Sekarang kebanyakan ngambilnya dangdut nih. Nah, apalagi nggak tahu saya kayak kagetan gitu. Musiman gitu ya, musiman, kemarin koplo, ukulele sekarang kan kayak gitu. Cuman gimana ya? Kalau saya sih mau tetap di dangdut aja, nggak mau rubah-rubah lagi tergoda dengan jalur kayak gitu ya. Dan dangdut itu sudah memberi cuan cukup banyak ya, gitu ya. Iya, kenapa? Kayaknya kalau saya nyanyi lagu-lagu yang slow gitu, penontonnya yang protes. Tapi pernah mana? nyoba nyanyi rekaman nyanyi lagu slow? Ada. Suami yang ciptain. Sama duet sama suami itu pop itu. Tapi justru responnya kurang malah gitu kan. Kalau saya di panggung saya nyanyiin lagu itu malah gini, goyang boge kayak gitu. Kayak gitu kan. Tapi kalau dukungan suami sendiri terhadap karir dia seperti apa? Kalau dulu pertama-tama nggak suka dia aku. Suami juga kurang suka awalnya. Suka, biasanya jangan goyang. Agak cemburu ya. Ya. Tapi sekarang karena dilihat, moga dia goyang, moga dia gitu. Requestnya dangdut terus jawabnya. Maklum jadi. Ya, kan 10% masuk manajer ke. Jadi baru tahu ternyata 10% untuk suami. Artinya boleh ya, tapi tahulah kita sendiri yang sadar tuh ya, saya sudah menikah, sudah punya dua keluarga. Ada nggak perubahan yang dia rasakan ketika ya berarti kan balik dari Taiwan itu sekitar 16-17 tahun yang lalu dengan sekarang, perubahan apa yang paling dia rasakan dari perjalanan karir di musik ini gitu? Apakah artinya ngerasa bahwa aduh umur segini udah nggak cocok goyang ini lagi atau apa segala macam? Ada. Saya sempat kayak gitu. Saya umur saya udah istilahnya sudah 40 tahun ya, gitu kan. Masih cocok nggak saya menghibur orang dengan goyang? Kadang sempat kok terlintas kayak gitu. Suami juga ngomong,
nanti jangan sampai kamu dinilai sama orang, penyanyinya tua, Ya. kayak gitu kan. Artinya sempat berpikir untuk mengubah jenis musik atau gimana jadi? Ya, saya pengen gini, kayaknya kalau misalnya udah umur segini, kayaknya nggak pantas saya Mungkin goyang. tetap dangdut, tapi dangdut yang lebih slow gitu ya, Ya. bukan yang banyak goyang-goyang itu Ya, lagi mungkin gitu. ngambil jobnya apa? Untuk di hotel, Wedding, kayak ya gitu. wedding Tionghoa juga saya Nah. sering ambil tuh. Atau dangdutnya kayak dangdutnya Ida Royani, dangdutnya Ida Laila yang agak pelan ya. Enggak, kok malah saya nyanyiin lagu yang sekarang malah. Requestnya kayak gitu kan. Sukanya lagu yang kayak sekarang jadinya Ya. gitu kan. Nah yang kalau dilihat dari perjalanan karir dia selama ini kan gitu, pengalaman atau pelajaran penting apa yang dapat dia petik dari 20 tahun berkarir di musik ini? Apa ya? Saya Karena udah kan cukup berliku juga itu dari awal sampai iya bisa. iya. Artinya memang kalau saya gini saya cita-cita saya jadi penyanyi. Akhirnya juga tercapai itu. Sebenarnya kalau udah ada niat, kita tinggal gimana caranya berusaha mewujudkan mimpi kita gitu. Kalau sudah ada niat, Ya. wujudkanlah. Tinggal bagaimana Ya. cara mewujudkan Ya, itu gitu ya. artinya memang mengalir aja kok, tapi yang jelas tujuan kita harus ke sana. Harus jelas gitu untuk Ya. mencapai tujuan itu Ya, gitu saya gitu gini, saya dari kecil pengen jadi penyanyi, akhirnya juga jadi biarpun sama artis lokal dibilang kayak gitu, silakan kan istilahnya nggak peduli lokal, nasional, yang penting rezeki mengalir kan gitu kan. akhirnya saya bisa masuk TV, saya pengen cita-cita kayak gitu tuh terwujud. Tapi kalau boleh tanya ke dia kan lumayan sering bukan ditangkap kayak apa aja ditangkap. Sering dikontrak misalnya untuk promo ya, seperti yang promo sepeda motor atau apa, tur ke pasar dan segala macam. Apanya yang dilihat oleh sponsor itu dari dia mungkin? Apakah karena selain nyanyi juga bisa nge-MC atau komunikasi atau gimana? Saya nyanyi, saya nggak mau orang itu bayar, saya cuma bisa menyanyi, semua orang bisa menyanyi itu ya. Cuman bagaimana saya bisa menghibur orang. Bukan sekedar menyanyi tapi menghibur. Bukan menghibur, saya mungkin dari entertain saya belajar mereka biar terhibur, biar ketawa, biar hidup suasananya. Gimana caranya? Ngajak mereka terlibat joget gitu. Terus kalau misalnya saya dikontrak untuk promo ini, memang benar-benar ininya saya promoin kayak gitu. Ada tanggung jawab terhadap yang ngontrak pada waktu itu. Iya. Nah, kalau boleh tahu gitu, kita kan nggak tahu nanti. Iya. Setelah tidak nyanyi lagi nanti, setelah mungkin sampai umur keberapa, dia mau ngambil pekerjaan apa? Karena yang saya tahu sekarang kan diam-diam udah mulai bisnis gitu loh. Saya jaga warung aja kok. Angkringan dari suami sih kemarin karena pandemi. Dari pandemi itu saya juga ngambil pelajaran tuh. Saya kalau nggak nyanyi ini diem kayak gini saya nggak bisa. Sing misal, tabungan telah kan. Tabungan udah habis, memang benar udah habis sampai mobil dijual kok kan. Gitu. Terus utang saya belum terbayar gitu. Curhat dari dia. Bener gini. Terus suami saya juga gajinya dipotong karena pandemi. Itu dah gini. Masa saya sih kayak gini aja terus diam minta uang sama kamu kayak sempat saya gitu terus dari suami. Dan kebetulan punya kontrakan gitu kan. Udah kita benerin itu, yuk kamu mau jualan. Kan dulu kan saya jualan kok, sama artinya saya nggak ngajak orang. Artinya memang kita berdua memang gitu kan. Saya jual nasi goreng, masak sendiri apa gitu, goreng apa, kentang apa, pokoknya masak jual lalapan saya berdua itu waktu pandemi kan gitu istilahnya kan. Terus sekarang sudah artinya kita ngajak orang. Ya itu kayak semacam persiapan. Ya. Ibaratnya menyediakan payung kedua ya. Kalau payung ini udah nggak bisa dipakai, payung satu lagi gitu berarti ya. Benar. Artinya saya nanti juga harus siap ketika saya tidak laku lagi. Nah, the last one, penutupnya. Kalau harapan dia terhadap regenerasi penyanyi lagu pop Bali, itu khususnya di dangdut seperti apa? Karena setahu saya yang memang konsisten di dangdut berbahasa Bali sangat jarang. Setelah 3J kayaknya mungkin memang konsisten juga
belum kita temukan kan. Iya, gitu. benar-benar. Harapan Gek Diah gimana? Kalau sekarang ya saya nilai memang penyanyi dangdut yang sekarang terlalu berani kok. Ya, istilahnya berani itu udah di luar istilahnya kalau joget memang joget ada yang keterlaluan goyangnya gitu. Sengaja memang dibikin berkonotasi ke sana gitu ya. Makanya, sekarang gimana caranya saya bisa cepet tenar kayaknya begitu mereka itu ya. Lebih mementingkan popularitas daripada kualitas ya, itu. tidak kayak gitu ya. Jadinya mereka itu rela pakaiannya seronok, lebih seronok dari 3G dulu gitu istilahnya kan. Terus juga sawerannya sampai dimasukin ke belahan dada. Iya, ke belahan dada. Kayak gitu istilahnya. Oh, itu penyanyi Bali loh kayak gitu kan. Oh, masa penyanyi Bali? Oh iya. Oh, ngambil dangdut juga gitu. Banyak sekarang penyanyi-penyanyi dangdut yang baru-baru. Yang model begitu. Iya. Tapi bukan berkarya ya. Jadi mereka hanya membawakan lagu-lagu orang lain gitu jadinya. Nah, itu artinya lagu-lagunya orang gitu kan. Saya juga sering bawa orang tergantung request gitu tapi kan ada tanggung jawab dalam penampilan juga kan. Tapi saya sering izin kalau cover tuh lagu orang tuh kayak misalnya kan kemarin saya cover itu bukannya tempat naruh barang tuh, cover. Kayak kemarin tuh ada lagu-lagu yang sering saya kan upload gitu, nggak enak sama penyanyi aslinya. Minta izin dulu gitu ya. Mau izin ya sering bawain lagu-lagu ini. Iya mau gitu. Kayak lagunya Rindunya Budi Arse itu kan banyak sekali requestnya. Yang request ya. Iya. Mau request ini berani nggak saya mungkin nyanyi? Satu saat dinyanyikan duet bareng sepanggung dengan Budi Arse ya. Ya pengen ketemu sama orangnya sebenarnya. Budi Arse sebetulnya mau kita ajak juga di podcast Oke Made, cuma jadwalnya yang masih belum pas, masih nunggu giliran. Bagus-bagus itu lagu itu. Kayak kalau penyanyi Bali kayak gitu kan saya suka kayak gitu ya. Artinya mereka punya karya, lagunya bagus, disukai gitu kayak kayak sekarang kalau penyanyi itu lebih suka ke dangdut yang isunya yang cewek-cewek sebenarnya. Benar. Ini apa sih yang dicari gitu kan. Apalagi goyangan mereka terlalu berani gitu. Ya, bukan hakikat hiburan lagi kan gitu ya. Benar. Oke. Ya, Gek Diah terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sudah mau mampir di Oke Made. Semoga karyanya tetap berlanjut, ditunggu karya orisinil dan mudah-mudahan bisa jadi album ya nanti ya. Oke Made. Oke. Sip. Ya, demikian tadi obrolan dengan Gek Diah. Kita harapkan semoga bisa muncul dari generasi penyanyi dangdut Bali yang juga tidak kalah berkualitas. Tetap salam secangkir kopi hangat.